Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kepada jamaah yang merasa kemarin ketinggalan sendal atau tukar sendal yang merek Regel, silakan ambil di kotak sepatu nomor 10. Ya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hidayah Al-Hashimi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ketemu di bulan Dzulqa'dah. Ya, udah lewat Syawalnya ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah puasa kita, dan insyaallah Allah panjangkan umur kita ketemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah SWT ridha dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, kita Fatihah dulu untuk seluruh jemaah yang hadir, maupun yang kurang sehat, maupun yang uangnya tipis ya, yang lagi punya utang, lagi punya masalah. Mudah-mudahan di waktu yang mustajabah ini, dikala seluruh alam semesta termasuk para malaikatnya bertasbih, kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Wabil khusus akhinal kiram Bapak Rudi yang sekarang dalam proses penyembuhan, insyaallah sembuh. Kemudian Abuya Sri dan juga Abuya Teguh ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan seperti sedia kala dan bisa beribadah berkumpul bersama kita. Dan juga ibu-ibu semua yang sakit, putra-putrinya mungkin tetangganya sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya proyek lancar proyeknya, yang punya tagihan cair tagihannya. Qabul maksud. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa yang kedua kita tujukan pada almarhum Haji Darmadi bin Slamet Suharto, ayahanda dari Dr. Pratiwi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya orang-orang soleh dari kumpulin, saya tidak tahu mana yang dikabul oleh Allah, tapi insyaallah di majelis taklim itu doa dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ngaji kita masih Zadul Ma'ad, namun karena pesennya DKM, pesennya Pak Tri, Pak Mahfud, Pak Teguh, Pak Asri, ngajinya Zadul Ma'ad, tapi disesuaikan dengan temanya. Berhubung kemarin kita puasa Syawal, mudah-mudahan jemaah yang di sini Syawalnya udah beres ya kemarin ya, 6 hari ya. Insyaallah jadi ibadah yang diterima untuk melengkapi kekurangan kita ibadah Ramadan ya. Nah, ini masalahnya bab puasa, nurut kitab ini agak sedikit beda dengan kitab-kitab fikih yang lain, makanya saya tunjukkan letak perbedaannya nanti, biar kalau ngaji kitab-kitab seperti Zadul Ma'ad itu jenengan gak bingung. Makanya kenapa ngaji kitab itu pakai guru, karena kalau ngaji sendiri itu bisa malah bingung. Kalau ibu bapak dari kecil sudah tahu ilmu tentang puasa sunnah, kemudian ngaji kitab ini bisa bingung ya. Makanya itu saya masukkan nanti penjelasan nurut fikih madzhabul arba'ah yang secara waktu lebih dulu daripada kitab Zadul Ma'ad. Jadi kitab Madzhabul Arba'ah itu lebih dahulu kurang lebih
90 tahun dibandingkan kitab Zadul Ma'ad. Jadi kalau ada orang kitab Zadul Ma'ad itu lebih tua dari kitab Madzhabul Arba'ah, salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal fi hadyi fi siyamit tatawwu, tentang petunjuk Rasulullah tentang puasa tatawwu, puasa sunnah. Dulu saya sampaikan kata tatawwu atau tatawuan itu maknanya sunnah dalam arti umum ya. Sedangkan rinciannya itu nanti sunnah dirinci, misalnya mandub atau sunnah, atau nanti sunnahnya dirinci, ada yang muakkadah, ada ghairu muakkadah, nah seperti itu ya. Jadi jenengan Pak insyaallah sudah firm itu ya. Jadi kalau kita beramal, kenapa para ulama itu memberi keterangan itu? Supaya kalau ada waktu yang sama, waktunya mepet, pilih yang paling tinggi. Kalau ada amalan muakkadah sama ghairu muakkadah, hanya ada waktu 2 rakaat sholat, maka sholat yang muakkadah yang kerjakan, yang ghairu muakkadah tidak usah ya. Seperti bapak ibu masuk masjid, ada sholat wudhu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah qobliyah subuh misalnya tadi. Tinggal kurang lebih 2 menit, 2 menit lah. Ya sudah langsung sholat sunnah qobliyah subuh. Kayak gitu ya, itu caranya belajar ilmu fikih. Termasuk puasa. Puasa itu seandainya saya sama ibu harus ngerinci, itu ada urutannya juga. Jadi misalnya saya perlu puasa ini enggak ya gitu. Misalnya saya kasih contoh ini pengantar supaya nanti gampang. Jadi puasa atau ibadah termasuk puasa ini ada rankingnya, ada urutannya. Yang nomor 1 itu puasa Ramadan otomatis. Ramadan nomor 1 itu udah nggak boleh ditinggal itu. Nomor 2 itu ada 2 puasa, yaitu puasa Daud sama puasa Asyura. Dua-duanya ada hadisnya. Sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan, puasa Asyura. Sebaik puasa sesudah Ramadan adalah puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Cuman kalau puasa Daud, nanti kita akan bahas itu dalam perspektif kitab yang lain. Sampai kalau puasa Daud, begitu mulai puasa Daud sampai mati. Puasa Daud begitu. Makanya Nabi Muhammad itu berkata bahwa puasa Daud itu puasa yang paling bagus setelah Ramadan, tapi beliau nggak puasa Daud. Nabi Muhammad nggak puasa Daud, karena tahu umatnya kayak saya ini puasa Daud itu berat. Ya. Tahu kayak saya ini kan memang begitu ya. Nah kalau sampean puasa Daud itu begitu mulai puasa hari ini misalnya sampai mati puasa Daud, barokahnya banyak, cuman berat. Ya, cuman nggak boleh misalnya lagi proyek sepi, dagangan sepi puasa Daud. Begitu proyek rame nggak puasa, nggak boleh, ya, nggak usah. Puasa yang lain aja. Nomor 2, sampai catat ini penting. Nomor 3 itu ada pertama puasa Syawal kemarin. Yang kedua adalah puasa Arafah. Itu yang paling baik. Puasa Arafah sama puasa Syawal, nggak boleh ditinggal itu ya. Kalau bisa karena nomor 3. Nomor 4 Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Nanti bulan depan pas Dzulhijjah tanggal 14, 15, 16. Kenapa? Tanggal 13-nya hari Tasyrik kalau menurut Syafi'i. Tapi kalau menurut Maliki, hari Tasyrik itu tanggal 11 sama 12 saja. Ini banyak orang nggak tahu ini. Bisa dilihat di Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik. Jadi hari Tasyrik di mazhab Maliki itu tanggal 11 dan 12. Kalau Imam Syafi'i 11, 12, 13. Hari Tasyrik itu batas nyembelih. Jadi kalau di sini masjidnya nggak kunut, pakai mazhab Maliki, hanya boleh nyembelih sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Berhubung masjid ini masjidnya Syafi'i,
kunut, wiritan, maulidan, macam-macam ya sampai tanggal 13. Otomatis puasa Ayyamul Bidnya tanggal 14, 15, 16. Jadi yang nomor 4 adalah nomor 3 ya. Nomor 3 adalah puasa Ayyamul Bid sama Syawal. Yang nomor 4 itu puasa Senin Kemis. Senin Kemis nomor 4. Nomor 5 Senin saja atau Kemis saja. Nomor 6 yang enggak puasa. Oh enggak puasa yang enggak masuk ranking. Kalau di total puasa 1 tahun itu Asyura itu 3 mestinya, 9, 10, 11 mestinya. Yang paling afdal kalau ibu ngerjakan puasa Asyura Muharram itu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Kalau nggak bisa tanggal 9, tanggal 10. Kalau nggak bisa tanggal 10. Saya hitung 1 saja, 1. Ya, ini yang sunnah. Kemudian puasa Ayyamul Bid 3, 4. Puasa Asyura puasa Arafah 1. Cuman afdol ditambahi yang nggak haji tarwiyah, dan orang haji makruh puasa Arafah. Jadi yang pergi haji nggak boleh puasa Arafah. Di madzhab Hambali malah haram. Nah, puasa Arafah berarti Asyura 1, kemudian Ayyamul Bid 4, Arafah 1, 5. Terus Senin Kemis. Senin Kemis itu berarti seminggu 2. Berarti sebulan berapa? 8. 8 kali 52 berapa? 56 ya. 4 kali 12 berapa? 8 kali 12 berapa? 48. Berarti 48 tambah 5, 53. Jadi setahun itu kita puasa 30 hari tambah 53. Lebih banyak daripada puasanya Bani Israel. Bani Israel itu 40 hari. Tapi sampean sama saya itu sebenarnya kalau sudah puasa Syawal itu puasa 360 hari. Rumusnya mana? 30 Ramadan ditambah 6 dikalikan 10, 360. Sampai itu beneran ya ini? Sampai dengerin ini beneran ini. Supaya kalau ada ditanya orang, apa betul kita setahun itu puasa terus? Kalau misalnya nggak usah puasa Senin Kemis, nggak usah puasa Ayyamul Bid, nggak usah puasa Asyura, nggak puasa Arafah, hanya puasa Syawal aja 6 ditambah Ramadan 30, itu sudah puasa 360 hari. Padahal setahun itu berapa hari? 365. Lah kok 5 kok nggak dihitung? Ada yang bisa jelasin nggak? Karena yang 5 itu haram puasa. Syawal, Idul Adha 10, Tasrek 5. Berarti Nabi Muhammad itu benar. Penjelasan ini baru denger ini. Ya, iya. Ngajinya kurang jauh. Jadi kok 360 Gus? Wong setahun itu 365. Yang 5 kok nggak dihitung? Haram. 2 Idul Fitri dan Idul Adha plus 3 hari tas 5. Pas ya? Itu loh. Nah. Baik. Karena yasumu hatta yuqal la yuftiru wa yuftiru hatta yuqal la yasumu wa mustakmal isyam syahri ghairu Ramadan wa makana yasumu fi syahri aktsaru mimma yasumu fi Sya'ban. Rasulullah itu kalau puasa itu orang ngira seperti puasa terus. Dan pernah orang ngira Nabi itu seperti tidak pernah puasa. Ini selain Ramadan ya, tidak pernah puasa.
Tapi sampean harus tahu Nabi itu boleh puasa wisol. Wisol itu pati geni, ngebleng. Sahur jam 2 besok baru buka. Nabi itu puasa wisol boleh, umatnya haram. Umatnya haram. Saya dulu pernah puasa pati geni, tapi pati geninya nggak kayak Rasul. Jadi pas maghrib minum, tapi lanjut lagi 3 hari. Itu bisa ngilang saya. Ngilang. Dicari emak saya, umi saya kemana? Tidur di pos. Saya pernah kalau itu. Tapi bukan wisol menurut saya. Itu hanya riado biasa. Ya. Dan yang dimakan nggak ada garam, nggak ada gula, nggak ada lemak. Ngerowot. Buka puas sahurnya pakai gembili. Gembili tahu gembili? Gembili tahu Bu gembili? Yang gembandul itu loh, yang kecil-kecil. Minumnya air putih. Bukanya telo, minumnya air putih. Dulu saya gitu tuh bisa. Sekarang begini nyoba nggak bisa saya. Sekarang baru nyoba ditelepon Pak Mahfud, Gus saya ngopi lah mau dia ada cara nih gagal repot itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu seperti orang melihat itu puasa terus, kadang-kadang lihat Nabi juga nggak puasa ya. Kecuali bulan Sa'ban Nabi banyak puasa karena nemeni istri beliau bayar utang ya. Kalau perang Nabi nggak pernah puasa ya. Wa amma siyam sunnah ayyamin Syawal, dan puasa 6 hari Syawal itu sahih ya. Karena apa? Karena termasuk disebutkan dalam riwayat. Kemudian yang kedua wa amma siyaumu Asyura. Nah itu. Wa innahu, terus kemudian yang berikutnya wa dzalika qabla fardhu Ramadan, fardhu Ramadan man sa'a samahu wa man sya'a. Dan puasa Asyura itu menurut kitab adalah puasa fardu sebelum surat Al-Baqarah 183 turun. Maknanya Nabi sebelum pindah ke Medina itu puasa wajibnya Asyura. Makanya puasa Asyura tadi ranking berapa? Ranking 2 setelah puasa Ramadan ya. Dan ulama yang lain mengatakan bahwa Nabi itu sampai di Medina bulan Rabiul Awal ketemu orang Yahudi puasa. Terus Nabi nanya, "Mahada, kamu puasa apa?" "Hada yaumun soleh, ini hari baik. Yauman najah Bani Israel, dan hari ini Bani Israel selamat min aduwihim, dari musuhnya yaitu Fir'aun, sampai lolos dari Laut Merah, ngelewatin Laut Merah, dibelah oleh Nabi Musa sampai di Kanaan. Orang-orang Yahudi Bani Israel puasa. Puasanya namanya Yom Kippur, hari keberkahan, hari bersyukur, hari Allah nurunkan pengampunan. Cuman bacanya Yom pakai mim, Yom bukan Yon. Kalau Yon batalion kompi tempur. Zon Kippur atau Yon batalion kan, Yon kalau ya Yon kan batalion ya, ya. Ki kompi pur tempur ya. Ketemu orang Yahudi ketawa kali ini. Nah kemudian halaman 2, Nabi itu punya kebiasaan, ini pentingnya sampai belajar ilmu hukum terkait sunnah dan wajib. Saya kasih penjelasan di depan. Di fikih hukum wajib itu selamanya wajib. Yang sunnah selamanya sunnah. Sunnah nggak bakal jadi wajib, wajib nggak bakal jadi sunnah. Apa itu? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adlala mubaddila li kalimatihi wa huwas samiun alim. Itu dalilnya. Nah ini Nabi contohnya nih. Suatu pagi Nabi nanya Ibu Aisyah, "Ya Aisyah, hal indakum syai'un?"
Aisyah, kamu punya makanan enggak? Ibu Aisyah berkata, ma indana syai'un, saya enggak punya makanan. Kalau baca hadis ini teksnya jelas bunyinya Nabi nanya makanan, Ibu Aisyah enggak punya makanan. Sejarah mencatat Nabi Muhammad itu pedagang, baik ketika sebelum jadi Nabi maupun sesudah Nabi, profesi pedagangnya enggak ditinggal. Dan Nabi itu orang kaya. Cuman di semua riwayat Nabi nggak pernah nyimpen hartanya lebih dari 3 hari. Ini sunnah yang umatnya nggak bisa. Pak Mahfud itu hartanya 3 turunan juga nggak habis sih, yang simpenannya itu loh. Ditaruh di bawah kolam berangkasnya itu. Jadi kalau mau ngambil kolamnya harus dilesatin dulu baru dikunci dibuka. Nabi Muhammad itu 3 hari habis, 3 hari habis. Pas habis Nabi nanya, Aisyah kamu punya makanan enggak? Khalifah, sultan, raja, presiden enggak punya makanan. Makanya kalau ada orang kita harus niru Nabi, prek. Wong sugih niru Nabi. Nabi itu enggak punya nomor rekening. Pak Mahyudin rekeningnya 15. Jangan tanya. Bang ini, bang itu, bang ini, bang itu. Ngeri. Karena batasnya yang diganti oleh BI itu berapa miliar? 1. 2 miliar. Beliau minimal punya duit 30 miliar. Cash di bank. Alhamdulillah. Jadi Nabi nanya makanan nggak punya. Ibu Aisyah ya bilang ma indana syai'un. Terus Nabi berkata apa? Fa inni shaimun. Kalau gitu aku puasa. Nah, ini yang sering saya pakai. Pagi Senin saya nggak sahur, tapi tadi malam sebelum subuh saya mau minum biasa. Puasa ya, puasa. Berangkat kerja. Nah, udah puasa. Terus lanjut ini. Maka fa'uhdiyat lana hadiyatun auja'ana zaurun. Terus jam 10-an Ibu Aisyah diantarin tetangganya hadiah makanan. Teksnya Bapak lihat, hadiah. Nabi itu nggak boleh nerima sedekah, nggak boleh nerima zakat, tapi boleh nerima hadiah. Itu dapat hadiah. Terus Nabi pulang, roja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, uhdiyat lana hadiyatun au ja'ana zaurun wa qad habatu alaka syai'an. Sekarang aku punya makanan. Terus Rasulullah buka dengan berkata, qad kuntu asbahtu shaiman. Tadi pagi aku niat puasa, sekarang karena ada makanan saya terus buka. Persis saya persis. Jam 10 di kantor, ditelepon teman di WA, Ji, ngopi. Berangkat saya. Turun dari lantai, ngopi. Lumayan dapat setengah hari. Kemis begitu lagi. Setengah hari sama setengah hari berapa? 1 hari. Ini sampean boleh niru saya, boleh. Loh, saya niru Rasul kok. Yang ini aja yang ditiru kata Pak Mahyudin. Ya Allah ya Rabb. Makanya saya itu nggak begitu. Kalau ada orang apa namanya raktir itu kan ini kalimatnya ya. Jadi Nabi itu kan contoh ya. Jadi kalau jenengan misalnya puasa terus dirasa ada hadiah terus disuguhin ya dimakan. Kecuali puasa Syawal tinggal 6 hari nih, misalnya kemarin ya sudah puasa 5 hari, hari terakhir itu tanggal 30 Syawal kemarin, 30 atau 29 Syawal terakhir tinggal sehari, ya jangan kalau itu eman-eman ya, eman-eman. Tapi kalau masih awal-awal jalan. Makanya di mazhab Syafi'i itu afdol puasa Syawal itu tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6,
tanggal 7. Di Jawa tanggal 7-nya malamnya ada lebaran lagi, namanya lebaran ketupat, lebaran Syawal ketupat. Ini umi saya bisa, Pak D saya bisa, abah saya almarhum juga bisa. Saya nggak bisa. Saya coba di Geraha itu. Loh, bukan hanya itu Pak Mahfud. Tamu ke rumah saya itu mesti bawa makanan. Saya abseni satu-satu. Jemaah Bintaro datang, jamaah BSD datang, jamaah Pasar Kemis datang, jamaah Lipo nggak ada. Jadi tamu itu ada adunya, ada absennya. Plus bawa apa gitu. Pak Mahfud itu cuman ngirimin cucunya 2, Gus doain itu udah tak doain. Tak pikir ngirim opornya gendong Seno sama si Aji. Udah tak sender loh, saya kirim gambar saya lagi makan loh, gak ngerti itu. Parah loh. Repot ini. Aduh, Pak Mahfud ini. Terus Rasulullah juga pernah ke rumahnya Ummu Hani, dijamu ya makan. Waktunya puasa makan. Nah, jadi seperti itu. Nah kemudian, ini yang halaman berapa tuh? 36. Coba Bapak lihat, perhatikan ini. Furuk. Nah, di bab ini dikatakan disunahkan makan ketika puasa nafilah walau muakkidan, meskipun itu sunnah muakkad, liirdok dil to'am, untuk nyenengkan orang yang mengasih makanan. Jadi sampean puasa sunnah terus diundang, itu secara teori ini penjelasannya loh, lebih baik menghormati yang ngasih makanan daripada terus puasa. Itu tadi saya itu tadi. Habis nih. Begitu. Makanya dulu Pak D saya, yaitu kalau puasanya beliau tanggal 2 sampai tanggal 7, kalau ada tamu ikut nemenin. Tapi kalau Pak D saya itu ngambil piring sambil ngobrol, terus ngobrol, tamunya ikut makan. Tapi hanya untuk ridho aja supaya senang, tamunya senang. Saya begitu nggak bisa niru Pak D saya, ikut makan kalau saya. Pak D saya bisa, umi saya bisa, abah saya bisa, saya nggak bisa. Jadi bahkan jangan sampai kalau kita nolak orangnya tersinggung. Perkara sunnah, padahal nyenengkan orang itu wajib. Nyinggung perasaan orang karena sudah ngasih makanan nggak dimakan, dosa. Jadi lebih baik puasanya dibatalkan. Dapat pahala. Misalnya pas makan siang, ya sudah dapat puasa setengah hari. Dihitung. Kalau sampai nggak percaya, sampai WA yang nulis amal. Kalau nggak percaya, sudah. Terus apa Imam Ghazali? Qala al-Ghazali, beliau berkata bahwa idkhala surur, nyenengkan orang itu termasuk sunnah, dan membatalkan puasa itu diperbolehkan dan tetap dapat pahala. Lah udah tahu ilmunya sekarang. Berarti yang dilakukan oleh Gus Arifin itu betul. Enggak kurus-kurus badannya gemuk, makan terus. Nah, kalau puasa sunnah boleh niat siang hari, batasnya waktu duhur. Misalnya gini loh Bu, Ibu Senin tadi sebelum subuh udah minum, kok kayaknya badan segeran. Tadi malam nggak niat mau puasa Senin Ibu, terus langsung Ibu niat puasa, boleh. Tapi jangan sampai nunggu waktu duhur. Gitu ya. Terus halaman berikutnya. Nah,
Keutamaan amal ibadah sunnah ya. Jadi di dunia ini ada waliullah yang tertutup, artinya nggak kelihatan. Waliullah itu orang yang dikasihi Allah, orang yang doanya diijabah oleh Allah, dan dia tersembunyi ini. Untuk jadi waliullah itu caranya ini caranya. Ya, siapa tahu jenengan sama saya termasuk ini ya, mudah-mudahan ya. Apa katanya? Innallaha ta'ala qala. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa orang yang ngajak perang atau berantem sama waliku, itu sama dengan ngajak perang sama aku. Wah, kata Allah itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Siapa yang nyenengi waliku, maka dia juga nyenengi aku. Apa kerjaannya orang ini? Ini. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Orang ini mempunyai kebiasaan amal-amal sunnah dawam, istiqomah. Kalau jenengan bisa yaumul bid terus yaumul bid sampai mati, bisa puasa Daud terus, bisa sedekah tiap Jumat terus, bisa wiritan habis sholat istighfar 100, sholawat 100 terus, bisa baca malam Jumat sholawat 1000 terus, bisa tiap malam baca la haula 500 terus, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 400 terus dikerjakan. Kalau orang ini sudah mengerjakan semua sunnah-sunnah yang kecil-kecil itu dikerjakan, maka apa? Hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka aku menjadi pendengaran atas pendengarannya dia. Dia kelihatannya tidur tapi tahu apa yang diomongin orang. Dulu guru saya itu kalau ceramah itu belum waktunya tidur. Tapi saya bisa tebak guru saya ini siapa. Begitu selesai misalnya penceramah 1 ngomong apa, penceramah 2 ngomong apa, penceramah 3 ngomong. Giliran beliau penceramah keempat bisa nyimpulkan penceramah 1 ngomong ini. Penceramah 2 Gus Dur, Syekh Al-Mukarram Al-Marhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu begitu tidur. Ah ini sudah seperti itu. Saya itu kalau ngaji itu juga tidur. Dan tahu yang dibaca oleh penceramah, tahu persis. Kenapa? Makalahnya yang bikin saya. Kan mau ceramah, Ji pinjem makalahnya, tak kasih. Jadi saya tidur aja. Begitu saya jelasin, udah tahu persis makalah saya. Nah ini ya, pendengaran. Wa basyarahul ladzi yubshiru bihi, dan dia Allah akan menjadi penglihatan dari penglihatannya orang ini. Maknanya sidik paningal, waskito. Waskito tuh ngelihat orang rupanya wah ini utangnya banyak. Oh ini ada masalah. Ya. Oh ini tagihannya belum cair. Ini tahu. Wa yadahu allati yubdisu biha. Tangannya dibantu oleh Allah Ta'ala, kekuatannya. Kelihatannya hanya elus-elus kepala gini, dikabul oleh Allah. Kelihatannya mukul langsung plek. Ilmunya ini wali. Warijalahu allati yamsi biha. Dan Allah itu menyebabkan dia itu jangkanya itu panjang. Jam subuh di Al-Hidayah, jam 8 udah di Depok, zuhur sudah di Bogor, asar sudah di Pasar Kemis. Saya begitu. Suatu saat ada jemaah saya haji tahun lalu. Ini cerita aja, tapi apakah saya termasuk ini atau wallahu alam. Tahun lalu ada orang WA saya, Gus, hotelnya mana? Kaget ya. Saya di sini, ya kan tahun lalu kan udah mulai. Emang kenapa? Aku tadi lihat Gus habis tawaf menuju hotel ke Zam-Zam. Apa nggak ngeri, Pak? Waduh, kembaran saya umrohnya ngeri kayak gitu. Apa? Saya jawab, loh aku gak kaji mas. Loh Gus Arifin sarungnya loreng kayak gitu. Badannya ya sudah persis Gus Arifin.
Saya dengar suaranya Gus Arifin loh, coba kayak gitu apa nggak takut saya? Takut. tahun lalu. Ngeri. Apa? Bukan, maksudnya mungkin ini termasuk ini, mungkin ya. Allah alam. Nah, sekarang puasa itu ada berapa? Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh. Puasa wajib, ibu tahulah, Ramadan, qadha, kafarat, nadar. Itu wajib, nggak boleh ditinggal. Puasa wajib menurut Syafi'i ditambahi 2. Puasa haji dan umroh, bayar dam. Dam itu kalau orang nggak ngelanggar nusuk, misalnya apa namanya, nggak pakaian ikhram masuk lewat mikot, motong apa rambut disengaja protol, kemudian pakai minyak wangi, kemudian debat tanpa faedah, terus nggak punya uang untuk beli kambing, maka di sana puasa 3 hari, pulangnya 7 hari. Itu maksudnya puasa wajib. Nah, yang kedua ini jarang orang tahu ini. Puasa karena mau sholat istisqa. Bapak tahu bahwa sholat yang unik itu adalah sholat istisqa. Kenapa? Pertama, bolehnya digelar sholat istisqa harus seizin sultan. Sampean nggak boleh iseng-iseng, misalnya ini nggak hujan terus DKM rapat, ayo kita sholat istisqa, nggak boleh. Sholatnya sah tapi haram itu. Harus ada perintah dari pemerintah. Pemerintah ngomong ini, saudara-saudara seluruh DKM silakan gelar sholat istisqa, baru sholat istisqa boleh. Nah, begitu diizinkan oleh sultan, ada syaratnya lagi. Imam dan shaf pertama sebelumnya puasa. Khusus imam puasanya wajib. Makanya saya kalau disuruh ngimami sholat istisqa nggak pernah mau. Kenapa? Karena puasa. Berat gitu. Ya, puasa sholat istisqa. Ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang ringkesannya. Nah, puasa, kadang kita ngomong Syawal ya. Hukum puasa 6 hari Syawal. Menurut Hanafi mutlak sunnah. Jadi ini sudah kitab yang lain ya Pak ya. Tadi yang depan itu bahwa menurut kitab Zadul Ma'ad, puasa sunnah itu disebutkan pertama puasa yang Nabi sering melakukan. Seakan-akan Nabi puasa terus. Jadi ya termasuk puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, Senin Kemis, Sya'ban, Asyura, itu Nabi melakukan semua. Nah, itu kitab yang Zadul Ma'ad, nggak terlalu rinci. Nah, saya ambil dari kitab Madzhabul Arba'ah yang lebih rinci. Puasa 6 hari Syawal itu di madzhab Hanafi mutlak. Di Maliki makruh bila berturut-turut. Nah, khusus puasa Syawal ini saya pindah madzhab. Bisa, karena qodiyahnya sholat dengan puasa kan beda. Saya kalau sholat Syafi'i, kalau puasa Syawal pindah Maliki. Kenapa? Karena berturut-turut makruh. Saya kan kadang puasa, kadang enggak. Tergantung aja, kalau nggak ada janjian sama Pak Mahfud ya puasa saya. Dan janjian nggak usah. Nggak puasa Syawal Pak? Enggak. Kenapa? Ada WA dari Pak Mahfud. Nah, diajak makan, nah udah gitu aja, sederhana ya. Berturut-turut makruh. Kemudian kalau itu panutan ya termasuk ustadz kan, dikhawatirkan ngiranya orang awam puasa Syawal itu wajib. Itu masalahnya. Makanya tadi kan konteksnya perkara wajib itu tetap wajib, perkara sunnah tetap sunnah. Jangan sampai orang mengira puasa Syawal itu wajib. Kata Maliki. Bahkan makruh kalau langsung habis Idul Fitri tanggal 2. Jadi siapa yang kunut, yang nggak kunut langsung tanggal 2 puasa itu makruh. Puasanya sah tapi makruh. Berturut-turut makruh. Terus ini yang paling berat, nggak boleh menampakkan kalau dia sedang puasa. Repot ini Pak. Repot. Orang puasa itu biasanya rodok lemes kok. Iya.
Nah di Syafi'i nggak ada penjelasan apapun, pokoknya sunnah secara mutlak. Nomor 2, berturut-turut atau tidak, kata mazhab Hanafi tidak perlu berturut-turut. Di Maliki makruh berturut-turut, di Syafi'i afdol berturut-turut. Jadi orang yang puasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya pastikan mazhabnya apa? Syafi'i. Nomor 3, mengutamakan qadha atau puasa 6 hari Syawal. Nah ini mulai pembahasan ibu-ibu nih. Ibu-ibu punya utang puasa, ya. Kemudian di Syawal ada puasa. Kalau misalnya disuruh milih duluin qadha apa duluin puasa Syawal? Nah ini. Berarti ibu Syafi'i itu membayar qadha lebih dulu daripada puasa Syawal. Ya. Benar, duluin qadha. Kenapa? Utang lebih dulu dibayar, gitu. Nah kalau kata Hanafi boleh Syawal dulu. Nah, tapi ini yang jadi soal begini, utangnya banyak 15 hari, headnya 15 hari. Ya, misalnya bayar qadha-nya habis Lebaran banyak tamu, banyak undangan, nggak puasa. Baru bayar qadha-nya itu kurang lebih tanggal-tanggal 16 habis Syamul Bid itu. Kalau itu bubuk terusin bayar qadha terus berarti nggak puasa Syawal. Terus ada ulama punya ide, gimana kalau puasa qadha diniatkan bareng bayar puasa Syawal. Itu kan pertanyaannya biasanya. Boleh nggak Gus bayar qadha sembari niat puasa? Nah ini nanti habis ini sekali mendayung 2-3 hari capeknya nggak hilang-hilang. 2.30 terlampaui. Ya nanti kita bahas di belakang. Ya. Kapan niatnya? Boleh siang hari asal sebelum zuhur. Sekarang zuhur jam 11.45. Berarti ibu misalnya masih puasa, bapak masih puasa, jangan sampai keduluan Pak Tisna atau mul adzan. Begitu adzan udah makan aja. Nggak ada gunanya karena nggak niat. Tadi ini qadha dulu. Nah, menurut mazhab pertama yaitu mazhab yang membayar qadha, jangan puasa Syawal dulu, yaitu maksudnya Imam Syafi'i. Ya. Tapi bayar qadha dulu. Ini bagi yang perempuan karena haid maupun laki-laki yang waktu Ramadan tidak puasa. Ya. Jadi pendapat pertama tidak boleh puasa Syawal sebelum bayar qadha, sebelum qadhanya lunas. Ya. Yang kedua boleh Syawal dulu, bayar qadhanya kapan-kapan. Karena puasa Syawal itu hanya ada di bulan Syawal. Qadha kapan saja bisa sampai bulan Syaban ke depan. Ya. Terus berikutnya menggabungkan niat. Nah itu. Menggabungkan niat qadha dengan puasa 6 hari Syawal. Pendapat yang pertama boleh. Siapa yang ngomong? Ibu bapak harus tahu. Kalau jelasin hukum begini ini, jangan ngeklaim itu Syafi'i. Enggak. Imam Syafi'i Muhammad Idris As-Syafi'i enggak boleh. Yang membolehkan itu muridnya Asy-Syaikh Al-Imam Ar-Ramli di kitab I'ana juz 2 halaman 271. Ibu bapak harus jelasin begitu. Yang membolehkan cuman orang namanya Imam Ar-Ramli. Boleh katanya menggabungkan niat puasa Syawal dengan qadha. Jadi besok kalau ada yang nanya, Gus apa diterima? Sampai yakini aja, wong ada yang nyontoni kok. Besok di hari kiamat ditanya, Bu Aminah, jemaah Lipo, dulu kamu puasa qadha campur Syawal? Iya. Ini siapa? Imam Ramli. Ibu sebut. Imam Ramli panggil malaikat. Rom, sini Rom. Bener kamu punya selesai.
Itu enaknya ngaji, kita tahu sandarannya. Yang repot begini, bukan nurut Gus Arifin loh ya, mohon maaf ya, bukan nurut saya, nggak berani mau jawab. Saya pun sampai urutannya nggak langsung ke Romli ya. Kata siapa? Gus Arifin. Saya dipanggil. Bener Gus? Bener, tapi saya kan baca kitab malaikat Romli. Baru Romli dipanggil gitu. Jadi yang jelasin gini ya ada konsekuensinya loh. Saya nanti ditanya juga loh. Ya. Ya, boleh? Boleh. Yang kedua, nggak boleh. Kenapa? Qadha itu wajib, Syawal itu sunnah. Kalau kata pendapat kedua ini, kalau boleh niat sholat sunnah qobliyah bareng sholat maghrib, malah rusak semua. Ya wes, berarti yang boleh cuman Imam Romli, sudah gitu aja. Ya, jadi nggak usah ribut, gegeran nggak usah. Terus tidak sah menggabungkan. Ya, jadi yang kedua tidak sah ya. Yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Oke? Terus khusus ini lupa saya nulis. Untuk puasa Syawal atau puasa sunnah lain, itu ibu bapak harus nyebut itu puasa apa. Di dalam hati maupun diucapkan. Misalnya jenengan mau puasa Senin, saya mau puasa Senin. Saya mau puasa Ayyamul Bid, saya mau puasa Syawal, harus disebut. Kalau nggak disebut, jatuhnya puasa sunnah mutlak. Contoh, umi saya dulu kalau saya mau ujian semesteran, itu mesti puasa. Ditanya oleh tetangga-tetangganya, Bu, itu puasa kenapa? Anakku ujian. Nah, tapi harinya Rebo. Ditanya, itu puasa, pokoknya puasa gitu. Ya puasa gitu. Dan sampean boleh begitu. Itu puasa sunnah mutlak. Seperti sampean sholat iseng-iseng 2 rakaat boleh. Asal kalau sholat tidak ba'da subuh, ba'da asar, sebelum duhur. Kalau sholat. Tapi kalau puasa bebas. Kecuali hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha. Dah, gitu aja. Sunnah mutlak. Jadi kalau besok ada orang setiap hari puasa, ya jangan dibilang, oh sesat orang itu. Jangan. Boleh jadi dia sedang puasa sunnah mutlak. Gitu loh. Dah, silakan kalau ada yang bertanya, boleh nyangkut puasa, boleh tidak. Monggo, tafadhol. Mic-nya siapin, siapa yang bertugas ngatur mic-nya? Monggo. Silakan dari sini boleh, dari sini boleh. Sambil diminum tehnya yang sudah ada tehnya. Kalau mau nambah bilang aja. Masalah dikasih apa tidak? Ya silakan Bu, ada yang nanya?